Halo pemirsa PAL TV, senang sekali rasanya saya Namira Rahmalia. Hari ini ya tentunya di program Membangun dari Kecamatan, kita akan menelusuri salah satu kecamatan yang ada di Kota Palembang. Dan tentunya hari ini berkesempatan pemirsa ada di belakang sana, jadi di kantor Camat Ilir Timur 2 Palembang. Nah, jadi kita nanti akan melihat juga pemirsa seperti proyek, kemudian ya dari prestasi-prestasi yang sudah diraih dari Kecamatan Ilir Timur 2 ya, tentunya tetap bersama di program Membangun dari Kecamatan. Ayo. Halo, selamat siang Ibu. Ya, dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Rita. Oh, Ibu Rita selaku Kasih Pelayanan Umum. Oke. Jadi Bu, dari Namira ke sini nih di mampir kecamatan, terus ngelihat ada pelayanan administrasi terpadu. Nah, boleh dijelasin Bu untuk pelayanan ini seperti apa, Bu? Untuk pelayanan terpadu di Kecamatan Ilir Timur 2, di sini kita ada 4 staf kita untuk melayani warga kita yang ada di Kecamatan Ilir Timur 2. Kebetulan sekarang untuk pelayanan tidak terlalu banyak karena udah kembali ke Capil. Jadi di sini hanya ada beberapa saja seperti SKBL, SKBD, sama legalisasi waris. Oke. Tapi untuk warga masih aktif, Bu, untuk Masih. biasanya melapor administrasi? Masih. Biasanya apa, Bu, untuk pelaporan yang sering? Waris, saat ini? legalisasi waris. Kalau SKBL tergantung pas ada penerimaan TNI Polri. Oke. Kalau jam operasional, Bu? Kita dari jam 7:30 sampai jam 4 sore. Oh, sampai jam Kalau 4 hari sore. Jumat jam 4:30. Oh, 4:30 berarti Sabtu, Minggu tutup ya, Bu ya? Tutup. Oke, pelayanan tutup. Oke, kalau begitu Ibu, kita pengen cerita banyak juga, Bu, sama Bapak Camat. Mungkin boleh, Bu? Nanti kita bakal tanya-tanya seputar sejarah di Ilir Timur 2. Oke. Boleh, Ibu, izin, Bu? Ya. Kita ke sana, Bu ya? Sana. Oke. Iya, terima kasih Pak Irman ya, karena sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan pemirsa ya, kegiatan Sama-sama. Bapak sebagai camat di Ilir Timur 2 Palembang. Dan pemirsa PAL TV juga pengen tahu banyak dulu nih tentang Bapak ya, sebelum kita lihat tentang sejarah dari bagaimana camat di Ilir Timur 2 ini. Nah, kita pengen tanya dulu Bapak, untuk background dari Bapak sebelum menjabat di Camat Ilir Timur 2 Palembang, boleh cerita dulu Bapak? Karir saya pertama bertugas di Kota Palembang tahun 2005, tamat dari sekolah IPDN, kemudian bertugas di Kecamatan Ilir Barat 1, lalu pernah jadi lurah, jadi seklur ya, jadi kasih kecamatan, sama halnya seperti kawan-kawan yang lain jadi sekcam, dan pertama sekali jadi camat di Sematang Borang tahun 2017. Kemudian pernah menjabat jadi camat Kemuning tahun 2020, dan alhamdulillah hari ini masih diberikan amanah sebagai camat Ilir Timur 2 di tahun 2024 ini. Wah, jadi sudah banyak sepak terjang Bapak, luar biasa Bapak ya. Alhamdulillah. Oke, nah berarti kita pengen tanya juga nih Pak, Ya. terkait di Bapak juga sudah menjabat sebagai camat Ya. di Ilir Timur 2 ya Ya. Bapak. Nah, dari Bapak sendiri nih yang sudah saat ini menjabat, mungkin sejarah dulu Bapak, awalnya ada di Ilir Timur 2 nih Bapak. Oh iya, jadi Ilir Timur 2 ini adalah kecamatan induk ya. Pertama sekali Kota Praja Palembang dibentuk. Jadi dulunya luas wilayah cukup luas ya, termasuk Kecamatan Kalidoni, Ilir Timur 3 itu masuk dalam wilayah Kecamatan Ilir Timur 2. Dalam perkembangannya kepadatan penduduk juga akhirnya memisahkan diri, ya, mecah. Kemudian tinggallah Kecamatan Ilir Timur 2 yang terdiri dari 6 kelurahan, yaitu 1 Ilir, 2 Ilir, 3 Ilir, 5 Ilir, Lawang Kidul, dan Sungai Buah. Ya. Dengan luas wilayah kurang lebih 1075 hektar dan kepadatan penduduk kurang lebih sekitar 90.000 jiwa. Ya. Oke, wah berarti lumayan luas ya Pak ya, dan Ya. juga jumlah penduduknya Penduduknya cukup padat ya padat, tadi. pastinya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya dari kecamatan ini sendiri nih Ya. Bapak ya, berarti Bapak sudah menjabatnya sekitar berapa bulan nih Pak? 3 hitungannya? bulan. Oh, 3 bulan 3 ya bulan. Pak. Nah, transisi dari yang sebelumnya kecamatan di kecamatan sebelum dan juga di sini Ilir nih Timur Bapak, Ilir Timur 2 Ya. Palembang, bagaimana Bapak? Saya lihat memang kondisi masyarakatnya juga sangat memberikan kontribusi positif untuk segala prestasi yang ada di Kecamatan Ilir Timur 2 ya, seperti halnya kemarin ibu-ibu PKK juga meraih prestasi pada Jambore PKK, kemudian Wah, luar biasa. juga ada juara kampung wisata, kampung iklim ya,
Jadi saya lihat masyarakatnya juga aktif dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan pemerintah Kota Palembang, khususnya di Kecamatan Illir Timur 2 ini. Oke, jadi banyak juga kampung kreatif, Yes, terlebih ya. dari warganya yang aktif ya Bapak? Iya. Nah, kalau terkait visi misi nih Pak, kita juga penasaran. Kalau Oh, iya. visi misinya sendiri seperti Visi apa misi Pak? T2 ya, sebetulnya mempedomani visi misi Kota Palembang juga, mewujudkan Palembang Emas Darussalam ya kemarin ya. Dan sekarang ini kita mengupayakan bagaimana tetap menjaga kualitas pelayanan di Kecamatan Illir Timur 2 yang baik tetap kita pertahankan, kalau perlu kita tingkatkan. Mana yang belum baik mungkin sama-sama yuk kita benahi bersama masyarakat dan seluruh jajaran staf di Kecamatan Illir Timur 2. Oke, nah kalau strategi nih Oke. dari Bapak Ya. selaku camat dari Ya, Illir ya. Timur 2. Ya. Nah, untuk strategi agar mencapai visi misi tersebut ya, Palembang menuju emas seperti Ya, apa Bapak? Untuk bagi jajaran staf yang tentunya memiliki disiplin, komitmen yang tinggi untuk hal ini, kita terapkan reward and punishment tentunya ya. Dan bagi masyarakat yang aktif dan memberikan kontribusi peran serta bagi masyarakat dan pemerintah Kota Palembang, tentunya kita memberikan perhatian lebih ya terhadap wilayah. Kemudian juga potensi-potensi yang dimiliki dapat kita gali bersama, kita kembangkan bersama dan berkat dukungan dari pemerintah kota. Wah, luar biasa. Ya. Berarti terlihat dari sini Bapak disiplin ya Pak. Kalau memang ada kesalahan harus ada punishment Yes, seperti itu ya. ya, ya. Begitu juga kalau memang positif ya apa salahnya untuk diapresiasi begitu ya Pak. Diapresiasi, betul. Iya, Ya. betul. Nah, kalau dari Illir Barat Timur Illir dua. Timur 2 ini sendiri Bapak. Tadi Namira ngelihat di sini sebenarnya asri terus bersih ya Pak lingkungan di sini begitu ya. Nah, mungkin Bapak bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Irman. Di dalam kantor Camat Illir Timur 2 ini ada apa saja Bapak? Seperti fasilitas atau mungkin iya. pelayanan Bapak? Ya, di kantor Camat Illir Timur 2 ini bangunan lama ya, maksudnya dari sejak awal kecamatan ini terbentuk. Ya tentu ini masih bangunan yang pertama sekali saya. Hanya ada beberapa bagian seperti layanan paten itu ya, layanan untuk pelayanan di sebelah kiri dan gedung serbaguna di sebelah kanan, gedung utama. Dan tentu kelebihan-kelebihan ini harus kita jaga ya, berkat juga dukungan dari semua pihak, semua jajaran staf maksud saya. Dan saya menerapkan untuk setiap seksi Kasubag memiliki tanggung jawab paling tidak di seputar ruangan yang mereka tempati bersama seluruh jajaran staf. Dan setiap hari Jumat kita juga melaksanakan gotong royong ya, seperti edaran wali kota. Oke. Dan setelahnya kita juga sama-sama membersihkan di lingkungan kantor Camat Illir Timur 2 ini sendiri. Oke, Ya. jadi balik lagi ke disiplin yang tadi ya Iya. Bapak ya. Jadi gotong royong. Jadi wajar Pak ketika memang warga juga datang ke sini, termasuk Namira tadi bersih, ngelihatnya nyaman Alhamdulillah. untuk di lingkungannya Ya, Bapak ya. bikin nyaman. Iya. Nah, kalau dari pelayanan di sana Bapak ada pelayanan Oh, publik. iya. Mungkin seperti apa Bapak pelayanan yang ada di sini? Ya, kita di kecamatan menyelenggarakan pelayanan yang sesuai dengan yang dilimpahkan kewenangan dari PJ Wali Kota, dari Wali Kota Palembang ke camat ya. Dan di sebelah kiri terkhusus untuk semua pelayanan yang ada di kecamatan. Jadi kita terapkan untuk pelayanan satu pintu di meja pelayanan di sebelah kiri. Oke. Semua urusan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi itu warga dipersilakan ke ruangan pelayanan di sebelah kiri. Oke, jadi ada PTSP-nya ya Pak Kira-kira ya? seperti itu. Oke. Ini PTSP. Oke, baik. Nah Pak, kalau dari warga nih, tadi Bapak bilang warga biasanya ada laporan di sana. Biasanya apa Pak yang sering dilaporkan sama warga Bapak? Ya. Ya, lain wilayah tentu lain pula permasalahan ya. Iya, Jadi khusus untuk di Kecamatan Illir Timur 2 ini lebih cenderung kepada kondisi di sekitar lingkungan masyarakat ya, seperti tumpukan sampah, terus drainase yang mampet, saluran air yang perlu dilakukan normalisasi atau pengerukan. Dan kami juga didukung dan bekerja sama berkolaborasi dengan Dinas PUPR, UPTD Dinas PUPR untuk sama-sama mengatasi persoalan-persoalan ini ya. Jadi kami sebagai pemerintah kecamatan mengkoordinasikan segala kepentingan, aspirasi, masukan dan sekaligus menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan, tidak terlepas dari dukungan dari semua UPD, dinas terkait yang ada di pemerintah Kota Palembang. Oke, Iya. berarti peran penting koordinasi juga Pak Koordinasi sama yang penting. instansi terkait Iya, Bapak ya. betul sekali. Oke, nah dari warga sendiri nih Pak, ketika memang melapor, terus alurnya seperti apa lagi Pak? Kalau mungkin dari Oh, sisi iya. administrasi Jadi, di Camat ini Pak? jadi laporan yang masuk ini tidak harus sesuai dengan mekanisme yang seharusnya ya, seperti
kalau ada yang DM, WA ya, melalui media sosial langsung ke chat pribadi saya. Oh, boleh juga, Pak? Silakan, kalau seandainya nanti perlu penanganan yang urgensi, silakan, dan kami tentu harus berkoordinasi dengan OPD ataupun dinas terkait untuk menyelesaikan persoalan itu. Oke, nah untuk pemirsa PAL TV jangan khawatir ya, terutama di Camat Ilir Timur 2 karena terbuka lebar ya Pak dari Bapak Irman sendiri, pemirsa, ya jadi pasti akan terbantu dan responsif dari kecamatan langsung stafnya. Pastinya. Oke, nah Bapak berarti di sini sudah lengkap ya Pak, ada tadi satu pintu juga, pelaporan warga. Kalau misalnya nggak sempat ke sini Pak, bisa langsung WhatsApp online ya seperti itu. Nah mungkin dari Bapak sendiri dan untuk Kecamatan Ilir Timur 2 ini ada program-program Pak yang nanti untuk kedepannya begitu Pak yang sudah dicanangkan, udah ada rencana Bapak yang tentunya biar mendukung visi misi juga Pak ya menuju Palembang Emas, ada Pak? Oh iya. Jadi kita lihat kondisi geografi juga potensi-potensi yang ada di wilayah T2. Saya lihat di 1 Ilir, 3 Ilir ini ada beberapa situs ataupun tempat wisata ya, wisata religi, kemudian wisata kuliner, kemudian juga ada yang mengangkat ciri khas ataupun budaya daripada kota Palembang ini sendiri. Karena cikal bakal juga di 1 Ilir itu banyak orang Palembang, jadi masih coba kita pertahankan budaya Palembang. Mungkin harapannya ke depan ada semacam paket wisata lah ya, yang harus dikembangkan dari wisatawan yang datang ke makam Kawah Tengkurep, kemudian ke Sabo Kingking, kemudian juga bisa belanja di beberapa pusat kerajinan yang ada di wilayah 1 Ilir, 3 Ilir, sampai nanti ke Pulau Kemaro ya, karena Pulau Kemaro itu masuk Kecamatan Ilir Timur 2. Oh, termasuk juga Pak? Iya. Jadi coba kita gali potensi ini dengan memperkenalkan ya wisata yang ada di Pulau Kemaro, ada kampung air juga di sana, dan tidak terlepas dukungan dari semua pihak termasuk BUMN, BUMD, dan pemerintah setempat. Wah, luar biasa nih, penasaran dari Namira, pasti pemirsa PAL TV juga penasaran Bapak, karena tadi banyak ya kaya akan budaya, tempat wisata juga Bapak, dan tadi yang tentunya salah satu rencana yang luar biasa yang Bapak canangkan juga tadi, jadi ada paket wisata Bapak ya. Jadi harapannya untuk wisatawan sudah include, termasuk juga membantu UMKM ya Pak ya, pengrajin dan warga di sekitar. Langsung dari warga itu dua ya Pak. Oke. Nah, Bapak tadi juga sudah sounding Pak, kalau misalnya Bapak koordinasi sama BUMN, BUMD. Nah, pengen tahu Pak, kalau koordinasi bersama dengan lurah, mungkin Bapak terkait warga di ini bagaimana Pak kalau dari Camat sendiri? Tentunya niat baik ini sudah kita sosialisasikan, kita sampaikan ke warga masyarakat terutama di sekitar destinasi wisata ini ya. Dan mereka antusias mendukung, mensupport semua apa yang menjadi tujuan, karena kami memberikan persepsi ini mampu meningkatkan perekonomian di sekitar wilayah wisata tersebut, dan harapannya semuanya dapat terlibat dan menjaga keamanan, ketertiban, karena yang paling penting juga bagi wisatawan adalah rasa aman, rasa nyaman ya. Sehingga para wisatawan datang ke destinasi ataupun tempat wisata yang seperti yang saya maksud dapat memberikan kesan tersendiri ya ketika setelah pulang, selesai berkunjung, dan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian di sekitar Setuju banget ya Bapak, karena bukan sekali datang Pak, karena berkesan tadi kata Bapak datang lagi dan ngajak keluarga, ngajak kawan, ngajak keluarga juga. Nah Bapak di sini Namira Salfok Pak, kok banyak nih yang Pak mengkilat-kilat, berkilau. Kayaknya banyak jajaran ya, tentunya prestasi-prestasi piala banyak pemirsa PAL TV. Nah ini mungkin bisa diceritain Pak. Iya, jadi tidak hanya prestasi-prestasi instansi ya, maksud saya kelurahan atau kecamatan yang berprestasi, tapi juga ada yang secara personal warga dari Ilir Timur 2 yang berprestasi. Mereka merasa bakatnya ataupun kemampuannya, hobinya itu didukung oleh pemerintah setempat. Jadi ketika mereka meraih prestasi, dititipkan Pak ini oleh-oleh ataupun kenang-kenangan dari saya katanya untuk dipajang di kantor camat. Artinya semua warga di Ilir Timur 2 juga kami terbuka lebar untuk dapat mengembangkan bakat maupun hobi, sekaligus juga menggali potensi yang ada di wilayah IT2.
Wah, luar biasa Bapak ya. Jadi dari warga-warga juga merasa Ya. aman, nyaman juga Ya, Pak berarti ya, ya. di Kecamatan IT2 ini. Luar biasa. Oke. Bapak sudah banyak cerita kita Pak ya, pemirsa Pol TV juga sudah ada gambaran. Wah, ternyata di Ilir Timur 2 banyak destinasi, tempat objek wisata yang tadi Perlu Bapak juga, dikembangkan juga, iya perlu dikembangkan. Nah, Namira juga penasaran Pak. Tadi Bapak bilang ternyata untuk di Kampung Air Pulau Kemarau itu juga termasuk di IT2 Masuk ya di Bapak. IT2. Wah, luar biasa Bapak. Jadi kita sudah banyak cerita dan penasaran dari Namira. Pemirsa Pol TV juga pasti penasaran Bapak, karena Bapak tadi sudah sounding, ternyata ada Kampung Air ya yang ada di Pulau Kemarau termasuk IT2 juga Bapak. Iya, Boleh iya. nggak Pak kita Iya. dikasih kesempatan nih sama Bapak Camat Oh, iya. Pak Irman sendiri untuk keliling-keliling Pak. Kira-kira Iya, iya. kemana Pak nanti kita? Ya, untuk pemirsa PAL TV tentunya pada kesempatan ini boleh kita nanti jingok ada kampung ikan hias ya di Wah. Dua Ilir. Mhm. Di sana termasuk kampung ikan hias terbesar ya. Yang kedua juga kita nanti coba ke Kampung Rotan. Di sana ada pengrajin rotan yang cukup terkenal di Tiga Ilir. Kemudian boleh ke Kampung Air di seputaran Pulau Kemarau. Ih, boleh, Pak, ya? Pulau Kemarau kita naik ketek. Oke, nyebrang habis ini kita nyebrang Pak. habis ini. Oke, nah pemirsa Pol TV, jadi jangan kemana-mana karena kita bakal diajak langsung sama Pak Camat ya untuk keliling-keliling dan melihat destinasi di Ilir Timur 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Membangun dari Kecamatan. Nah, pemirsa PAL TV, tadi kita sudah banyak ngobrol ya dengan Bapak Camat, Ya. izin Pak Irman. Tadi kita sudah bahas tentang pelayanan yo, Pak ya, terus fasilitas yang ada di Kecamatan Ilir Timur 2. Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Nah, kira-kira nih Pak Kano, pasti pemirsa PAL TV juga penasaran Pak ya, Ya. sekitaran dan juga mungkin prestasi yang sudah ya. diraih sama Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Boleh nggak Pak kami diajak jalan-jalan sama pemirsa PAL TV? Oke, ya tentu di Kecamatan Ilir Timur 2 ada beberapa potensi yang perlu saya perlihatkan kepada pemirsa. Ayo kita ke sana. Ayo pemirsa. Dari Putri Candar Tenggarewe. Pimpinan Ibu. Wah, luar biasa kita disambut Oh, Pak iya. Camat. Ini di kelurahan Suatu mana kehormatan. Bapak? Ya, sekarang kita berada di Kelurahan Dua Ilir, RT 19 tepatnya. Dan saya akan memperlihatkan ataupun memperkenalkan ya, ada sanggar tari, kemudian juga ada tambak ikan hias, yang mana di RT 19 ini sanggar tarinya mendidik, membina anak-anak sejak dini ya, untuk memperkenalkan budaya ataupun seni tari tradisional. Seperti yang kita lihat, ini adalah tari tanggai dari Kota Palembang yang menjadi ciri khas Kota Palembang. Oke. Jadi Luar biasa Ya. Bapak ya, dan kita sapa juga nih Oke. pemirsa PAL TV masih bersama kami di untuk membangun dari kecamatan. Tentunya Namira masih dikawani ya sama Pak Irman selaku kecamatan ya, Bapak Camat dari Ilir Timur 2, dan tadi sudah di sounding sama Bapak, kita udah di kelurahan ikan hias Bapak, dan tentunya
ternyata di sini banyak Bapak ya, ada pembinaan dari tari ya, terus ikan-ikan. Nah, mungkin bisa diajak keliling karena pasti pemirsa Pol TV juga penasaran Bapak ya yang ada di kelurahan ini. Oke. Ayo. Kita lihat Bapak di mana ini. Wah, ini jadi dari sejak dini ya Pak ya? Iya, dari Diajarkan. anak-anak. Ada yang lebih kecil lagi, Mbak. Iya. Ke meja keberhasilan dari Sanggar Ini Wah, ada kita beberapa lihat, prestasi ya. wah, luar biasa prestasinya banyak Pak ya. Ya. Oke. Ini prestasinya dari mana Pak ya Bapak? sekali kurang Boleh nanti di Ketua ini. LPM, Ya, ini Ketua LPMK Kelurahan Ini, halo. 2 Ilir. Bapak, selamat siang dengan Bapak siapa Pak? Silakan. Pak Ilyas selaku. Selaku Ketua LPM Kelurahan 2 Ilir. Oke. Boleh dijelasin juga nih Bapak ya terkait kelurahan dan juga kenapa bisa muncul gitu Pak ya? Ya. Ternyata di kampung ikan Ikan hias hias, loh Pak. Ini kan berkaitan dengan LPM Bu ya, jadi pemberdayaan masyarakat. Jadi saya selaku Ketua LPM di 2 Ilir ini melihat potensi yang ada di Kelurahan 2 Ilir. Terlihat bahwa di RT 19 ini kenyataan yang ada bahwa warga RT 19 ini sudah menunjukkan prestasi sampai dengan tingkat nasional. Wah, luar biasa sampai Ya, nasional juga sampai tingkat Bapak. nasional. Karena di sini juga bukan sekedar tari. Di sini juga atlet wushu tingkat nasional sudah luar biasa. kemarin terakhir bertanding di Surabaya. Oh, nasional berarti Nasional, Pak ya? tingkat nasional sudah mewakili Provinsi Sumatera Selatan untuk di tingkat nasional di Surabaya terakhir kemarin. Kalau untuk prestasi sanggar tari di sini ada 2 sanggar tari Bu. Apa Pak itu Pak? V Production sama Sanggar Gitaria Sunggadewi. Gitaria Sunggadewi. Dan dua-duanya berprestasi, pernah mewakili Kota Palembang dan juga kecamatan. Yang membina melatih warga RT juga. Yang membina melatih warga RT 19 secara ya kita lihat suasananya seperti ini. Di sini tempat mereka latihan. Oh, di sini ya Di Pak sini ya? ya. Dan jumlah anggota Sanggar Tari Gitaria Sunggadewi ini ada sekitar 30. 30. 30 yang aktif. 30 yang aktif ya Pak. yang keluar masuk, yang pengen belajar Diperbolehkan juga berarti Pak ya? silakan. Seperti itu. Jadi Oke. tidak menutup kemungkinan untuk yang lain juga bisa gabung di sini. Oke, kalau Gitu. gitu. Nah, kalau ini kan berarti Pak banyak prestasi ya. Terus yang ngajarin siapa Bapak? Langsung Kebetulan dari ibunya? Oh. Kebetulan Bapak ini Jadi ini Pak Camat langsung dari warga sekitar juga Iya, Bapak ya? Betul. ini Warga pelatih RT 19 Kelurahan 2 Ilir. Warta. Ini dengan Bapak RT juga Pak ya, Iya, Pak Pak Tony. RT. Iya Bapak. Jadi di sini Bapak mungkin boleh dicerita dulu atau mungkin ada pelatihan juga sampai bisa nih luar biasa Pak Camat ya, warga Alhamdulillah, dari iya. Ilir Timur 2 di bawah kepemimpinan dari Pak Camat ya, Pak Irman sendiri bisa banyak prestasi nih Pak. Kita lihat cak mana Bapak, mungkin ada pelatihan khusus gitu. Siapa Pak? Pak Erik. Oh Pak Erik, cak mana Pak? Mungkin Pak Camat ya, tadi kita juga sudah lihat prestasi dari warga untuk Ilir Timur sampai bisa meraih nih Pak prestasi-prestasi. Ya, alhamdulillah karena memang ini kan sanggar untuk mendidik anak-anak. Jadi setiap hari itu kita memang ada pelatihan khusus di mana nanti anak-anak itu ada dilatih tarian-tarian yang khususnya Sumatera Selatan dan kita memang ada jadwalnya rutin setiap hari Kamis dan sama Sabtu. Nah, nanti dari situ kalau ada yang berpotensi nanti kita akan coba ikutkan di kompetisi-kompetisi khususnya lokal ataupun sampai ke nasional. Dan alhamdulillah ya ada prestasi dari hasil selama ini kita latihan Wah, bimbing anak-anak. Wah, luar biasa Bapak. Jadi membuahkan hasil Pak ya dari latihan yang rutin tentunya Bapak ya. Oke, nah kalau selain dari tarian Bapak mungkin ada potensi lain di kelurahan tentunya di kampung ini. kalau di lingkungan RW 07 khususnya RT 19, 40 dan 20 di belakang situ Bu ada kampung ikan hias. Wah, Artinya ini tadi iya. dikasih tahu sama Pak Camat Di ya. sini kita memanfaatkan lahan tidur yang dimiliki oleh masyarakat dan itu sudah berdiri sekitar berapa tahun dan sampai sekarang masih berjalan dan juga itu sebagai penopang ekonomi masyarakat di sekitar situ Bu. Pusat Ya, perekonomian sebagai warga mata jadi Pak ya. pencarian ya. Alhamdulillah selama ini sekitar lebih kurang berjalan 5 tahun ke belakang sampai sekarang masih tetap berjalan. Wah, luar biasa Dan masih itu bertahan. dikelola oleh tim yang ada kelompok tani. Oh, oke. Kelompok tani di belakang itu nanti kalau mau lihat ke belakang kita silakan di situ. Nah, boleh boleh. Pak Camat izin? Langsung ke Boleh situ. nih Ya. dari Pak Camat ya? Ayo, kita Boleh. langsung lihat ya. Luar Bisa. biasa. Ayo Pak Camat ya. Iya. Dan juga pemirsa Pol TV kita langsung lihat ya Pak di kampung ikan hias. Ya, belakang sini. Oh ya. Jadi ini juga menjadi binaan dari Departemen Kelautan juga katanya kan kemarin ya, sempat dikatakan sebagai tambak ikan hias
terbesar juga katanya di Kota Palembang. Wah, luar biasa Bapak. Berarti Jadi- sinergi sama instansi lain juga Pak Iya, ya? tentunya. Setelah diberikan dukungan ataupun support bantuan dari pemerintah, ya. Oke, masih di sebelah sana Bapak? Iya. Oke, sebentar lagi ya Bapak kita ke sana. Di sana banyak ikan-ikan berarti Pak ya? Wah, pemirsa Pal TV ya kita bakal lihat ya untuk kampung ikan hias di Ilir Timur 2 ini Di RT 19 di RT 19 pemirsa. dan 40. Iya. Oke. Jadi di sini warga juga Pak Camat berarti? Ya, jadi warga semuanya yang tergabung dalam kelompok tani Oh, ini oke. ya memanfaatkan lahan tidur yang pada gilirannya dapat ada perputaran ekonomi di sini untuk meningkatkan ekonomi keluarga juga. Oke, sudah berapa lama ini Pak Ilyas? Sudah lebih kurang 10 tahun Oh, 10 tahun Pak kalau yang ikan hias ini Pak? ikan hias ini. Ini memang awalnya dari hobi, Mbak. Oh, dari hobi. Ini Ya, wah di sebelah sini Pak Camat. Nah, Pak Camat kita kemana lagi nih Pak? Nah, ini ikon daripada kampung ikan hias Wah. yang dinamakan Jembatan Pelangi. Kan ada pelanginya Pak ya? Iya, warnanya warna-warni. Oke, ini dibangun dari dana kotaku ya, yang dikerjakan oleh masyarakat secara swakelola. Wah luar biasa. Oke. Jadi di sini Pak yang untuk warga ya Heeh. mengikan. Iya, termasuk ini lahan ini yang dimanfaatkan oleh warga. Nah Pak Camat kita sekarang sudah ada di ini ya Jembatan Pelangi. Jembatan Pelangi dan juga bersama dengan Pak Andi nih selaku Iya. apa Pak? Ya, ketua Ketua kelompok dari ikan hias. Oke, pengen tanya juga nih Bapak pasti pemirsa Pal TV juga penasaran. Mungkin sejarah yang bisa terinspirasi nih Bapak muncul kampung ikan hias Pak. Itu coba mana? Berawal tadinya kita nih iseng-iseng miaro, Mbak. Miaro sepasang dua pasang karena dia berkembangnya lebih bagus menghasilkan juga, Mbak. Akhirnya kami sekalian buka lahan juga. Oh, Kembang ke lahan, sekalian pemasaran juga ke pasar-pasar ke daerah. Gitu. oke. Untuk lahannya memang sudah tersedia Pak di lingkungan warga ini tahu cak mana Pak? Tadi ini hutan, Mbak. Oh, Hutan-hutan gambut gitu nah, rawa kan. Sedikit demi sedikit kami bersih ke. Selain sampai sekarang ini ya lah bisa digunakan, dimanfaatkan kan. Nyewa juga sekarang kan karena lah sudah hasil ke. oke. Dari berapa lama nih Bapak bisa terbentuk ya awal cikal bakalnya? Di Kalau tahun awal berapa mulai mungkin, Pak? dari tahun 93 dari Mamang berawal. Oh, sudah lama Pak ternyata. Sudah lahir? Belum lahir Pak, masih. Dari Mamang kan awal mulai dia kan. Nah, kita nih jingok Mamang tuh apa budidaya ke kita lihat kok enak jingok ya kan. Jadinya juga bagus. Kami coba-coba juga sampai sekarang juga berhasil kami. Oke, berarti sudah lumayan berpuluh tahun Pak ya? Sampai sekarang masih bertahan Lumayan. Pak? Masih. Wih, luar biasa ya. Dan ini yang paling ya patut diapresiasi Pak ya. Berarti ada kebertahanan ini ya Pak ya. Konsisten ya. Konsisten, benar. Nah, mungkin dari Pak Camat juga ada pelatihan atau dari Pak Andi di sini. Jadi warga-warga juga dikasih pelatihan, dikasih edukasi juga Bapak terkait biar bisa berkembang saya nih Bapak ya dari yang sebelumnya tadi lahan yang tidak terpakai rawa-rawa ya Pak yang hutan juga sampai jadi ada nilai jual di sini. Itu ada Pak. Ya, kawasan ini tentunya sudah berlangsung lama sehingga cukup dikenal dan diketahui oleh pemerintah setempat, baik itu dari pemerintah pusat, dari kementerian maupun sampai ke pemerintah daerah. Dan beberapa tahun belakang juga sudah mendapatkan support, dukungan, bantuan apapun bentuknya, termasuk binaan atau penambahan keterampilan dan sebagainya. Dan mungkin ke depan juga dalam proses pemasaran juga terus akan diupayakan dalam rangka membantu proses marketing ya, pemasaran agar perputaran ekonomi juga berlangsung dengan cepat dan baik. Oke, nah tadi ngomong-ngomong Pak Camat juga bilang ada marketingnya gitu. Iya. Pengen nanya langsung sama Pak Andi Bapak, karena di sini kan langsung dipelihara, dilestarikan sama warga. Ini berarti dijual ke mana Bapak? Sudah? Ke luar kota sama daerah ini termasuk, Mbak. Di luar kota. Yang mana Pak yang biasanya? Luar kota termasuk Bengkulu, Lampung, itu kita masuk juga sampai ke balik juga ke Jawa juga ada. Oh, ke Jawa juga banyak. Nah, sampai ke Bangka. Kalau daerah ya banyak sih daerah kayak Prabu Muli, Lahat, Linggau, Kayu Agung. Cuman saat ini memang kondisi lagi agak sepi, Mbak. Tadinya kita aktif ngirimnya ini akhir-akhir memang agak sepi kan. Mungkin faktor ekonomi juga kan. Oke. Mungkin kalau dari sisi promosinya nih Bapak. Itu cara Kita online, Mbak. Dari Oh, Facebook, dari IG,
Itu juga sama TikTok gitu, Mbak. Platform marketing juga ya. Oke, baik. Nah, mungkin Pak boleh dikasih tahu juga karena mungkin pemirsa Pol TV juga penasaran ikan-ikan yang ada di sini. Tadi sudah ada ikan koi ya Pak Camat Iya. ya. Ada ikan apa lagi? Banyak. Apa, Pak, Di sini ada ikan koi, mas koki, komet, terusan ikan moli, moli balon, ada lohan juga, ada ikan menpis, ada ikan glopis, itu. Masih banyak yang jenis ikan lain, banyak. Kalau yang paling banyak jadi permintaan di pasar? Mas koki sama ikan kayak moli, Oh, itu yang masih aktif sampai sekarang. Yang minatnya yang nggak ada putus. yang masih tinggi lah Pak ya Ah. jumlahnya ya. Kalau misalnya dari pemeliharaan sendiri nih Bapak mungkin ada tantangan atau mungkin terkait musim kalau misalnya hujan bakal cuaca Pak ya, ngaruh Tantangannya nggak, Pak? kalau pas waktu banjir, Mbak. Oh. Nah, itu kan pH banyu kan berubah kan, karena banyu kan bergabung kan dari segala penjuru kan. Itu kendalanya. Cuma kita antisipasi dia paling eceng gondok, kangkung kita biar dia untuk resapan dia. Menetralisir juga. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, mungkin Namira juga pengen tanya nih dari Pak Camat sendiri nih. Jadi kita sudah dengar ya Bapak, ya, terus aspirasi juga dari Pak Andi selaku yang mewakili warga di sini. Terjadi juga ada naik ada turun ya, tapi sebenarnya wajar ya Pak namanya sales seperti itu ya, kadang yang mengikuti musim yang tadi. Nah, mungkin kalau dari peran pemerintah sendiri Bapak, apakah sudah ada sumbangsi atau mungkin penyaluran seperti pelatihan gitu terkait yang promosi, marketing gitu, gimana Bapak? Ya, Atau mungkin rencana ke depan gitu? Ke depan ya saran kami ya buat kawan-kawan dari kelompok usaha ini melihat peluang market pasar sekarang, demand-nya, permintaannya kebanyakan di varian seperti apa, dan itu kita harus cepat menangkap peluang ini agar kelangsungan daripada tambah ikan hias ini juga dapat eksis ya, dapat bertahan juga. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita dapat menyesuaikan dengan permintaan pasar varian seperti apa ikan hias itu. Oke, baik. Berarti dilihat juga begitu ya Bapak ya. Mungkin juga sudah ada koordinasi belum Pak dari instansi terkait Oh iya, dengan tentunya pasti ada. Dari Dinas Perikanan sudah ada Pak ya. Sudah. Dan biasanya dari PTD mereka melakukan pemeriksaan secara kontinu dan rutin, apakah 3 bulan ya biasa atau berapa bulan gitu mungkin untuk melakukan pemeriksaan, pengecekan, sekaligus memberikan support ataupun bantuan mungkin dalam bentuk apapun ke kelompok usaha ini. Oke. Nah, kalau dari Pak Andi Dewe nih, Pak Andi tadi kan kalau yang tari ya Pak Camat ada pelatihan khusus, ada jadwalnya. Oh iya. Nah, kalau di sini Bapak apakah ada khusus juga konsisten untuk pelatihan? Oh, kalau ini kita kembangin. Jadi selalu ngupdate ilmu aja itu Pak. Kalau kelompok kami dominan, kami selalu kita kan termasuk kelompok. Ya Pak. Tapi kita dibagi masing-masing Mbak itu. Kalau seandainya saya nih Andi ya, koi sama koki. Jadi aku khusus nganai koki sama koi, nyari kualitas yang bagus. Kayak gitu. Di kelompok lain kita saling bagi. Siapa yang bagian ikan menpis sama glopis Mbak itu. Jadi sewaktu ada pesanan, kita saling ngambil itu. Saling kita kumpul dalam kelompok tadi, saling bagi kan. Mana yang perlu dikirim itu. Oke, luar biasa ya Pak Camat dan juga Pak Andi, makasih banyak karena kita sudah banyak tahu ya Pak Camat, ternyata pemirsa Pol TV juga, oh ternyata ada potensinya di sini. Terus sudah jadi destinasi wisata Pak untuk di sini? Ada beberapa yang dijadikan untuk wedding juga katanya. Nah, pre-wedding pemirsa jadi inspirasi baru ya, bisa di kelurahan, tentunya di Kecamatan Ilir Timur 2. Nah, Bapak, selain dari di sini nih, Kampung Ikan Hias, ada lagi Pak, kita pengen keliling-keliling lagi nih. Ada dong. Gimana Pak, habis dari sini? Setelah dari sini kita ke Kampung Rotan, yang mana di situ ada kelompok usaha juga yang warga melakukan inovasi dalam membuat kerajinan dari rotan. Sekira. Oke, kita pemirsa, kita langsung deh Bapak. Ya. Lewat sini aja Pak.
Nah, pemirsa Pala TV, sekarang kita masih bersama dengan Pak Camat, Pak Irman, dan juga ada Pak Sibu, ya Pak, selaku kerajinan, dan juga Pak RT, Pak, ya, Pak Indra. Nah, tapi sebelum kita tahu ya, Pak Camat terkait tentang furniture, ada souvenir, pengen tahu nih pemirsa Pala TV, Bapak, sejarah ngapa bisa jadi terkenal nih Pak untuk Kampung Rotan di sini? Ya kalau dulunya kan sekitar tahun 70-an ke bawah kan dulunya awalnya dari satu hilir. Satu hilir merambat ke sini. Pengusaha rotan itu kan dari daerah Jawa turun ke sini buat tempat, makanya dari setiap rumah itu ada pengrajin. Jadi dinamakan Kampung Rotan karena rata-rata pengusaha rotan dulunya itu awalnya tuh. Makanya dia menamakan Kampung Rotan dulu. Oke. Berarti karena cikal bakalnya banyak pengrajin rotan Iya, gitu Bapak pengrajin ya di rotan sini. rata-rata di sini dulu. Oke, sekitar berapa mungkin Pak Camat untuk pengrajin-pengrajin di sini, Pak Indra? Hampir tiap rumah kalau dulunya. Iya, Lebih hampir dari tiap rumah. 10 ya? Lebih dari Lebih dari 10 ya. 10. Oke. Masih aktif Pak sampai sekarang? Masih bertahan? Masih, sebagian masih bertahan sebagian. Sampai ke ujung situ. Sampai bertahan, ya. Masih ada juga. Oke. Nah mungkin pada saat kemarin sudah pernah ikut juga Bapak yang tadi Pak Camat ya, ada ikut lomba, ada prestasi juga. Nah kalau untuk Kampung Rotan ini juga sudah pernah diikut lombakan Bapak? Pernah nih diikut lombakan ya, terutama yang ada di Simpang Eka itu kan dia pernah dapat juara, nggak salah juara 2, juara 3 itu diikut lomba. Kali ini kualitas di sini untuk pameran. Oh Iya. oke. Jadi gala diikut pameran di mana Bapak? Perindustrian sering ngambil di sini. Kemarin nah, kalau salah waktu sudah agak lama juga sih Jakarta ikut pameran. Karena memang kualitasnya bagus Iya, begitu ya. kualitasnya. Ya, jadi pemirsa Pal TV, kalau kamu nak nyari furniture atau apapun yang berbahan rotan, carilah di sini. Nah, cari. Kualitasnya bagus, ya, dan juga pasti dijamin awet. Iya. Ya, Pak ya? Benar. Nah, pemirsa langsung rekomen dari Pak Camat ya. Karena kita tahu deh lihat kualitasnya di sini Pak ya, dan juga Pak Camat ada nih di rumah ya. Jadi kualitasnya awet. Nah, langsung terpercaya sumbernya Rotannya pemirsa dengan ya. kualitas yang bagus. Nah, Cak Manudian coba kualitasnya Pak Sibu, kita pengen Coba juga dijelaskan. Bapak. Ada apa be Bapak ya rotan-rotan yang ada di sini Pak? Kalau rotan ada kursi tamu. Oh, di mana Pak? kursi makan. Boleh ditunjukkan ke Ini pemirsa kursi Bapak? tamu. Ini ya. Ini kursi tamu Pak ya. Oke. Sudah itu ada kursi makan. Ada kursi roda, kursi makan, goyang. ya. Oh, ada kursi goyang juga Kursi Bapak. goyang. Oke, boleh Pak. Kita pengen pemirsa Ya, juga boleh. pengen jengok langsung di sini. Nah, ini kursi goyang. Oh, ini cantik nih. Ini kursi malas. Ini kursi makan. Nah, boleh Pak, disusun dulu Pak. Ya. Biar pemirsa juga bisa lihat. Oh, ini kursi makan Pak ya. Iya. Oh, ini kuatnian Pak. Ini yang ngerajinnya langsung dari Bapak. Ada pengrajin lain? Ada pengrajin lain. Oh, ada pengrajin lain. Oh, di sini kursi goyang ya Pak ya. Iya, Ini Pak. santai. Oh, jadi bisa dipajang Iya, ke belakang ya itu Pak ya. juga bisa di setel senderannya itu. Cak mana Pak? Boleh Pak dilihat Pak. Kita langsung review langsung Pak Camat ya. Nah, Oh, Pak Cak bersantai di sini ya. Iya. Wah, luar biasa. Sesuai Nah, request, bisa ditambah busa, bisa. Oh, bisa juga Pak kalau bisa ditambah itu. busa. Yang di depan itu yang pakai busa itu. Oh, pakai busa. Yang ini juga Pak ya untuk yang tamu ya? Iya. Nah, oke. Nah, kalau yang kecil-kecil ini juga Pak? Kalau yang ini ibaratnya yang liter L dia ini. Oh. Kalau ini juga pakai busa dia. Oh, pakai busa ya. Nah, kalau misalnya yang kualitasnya Pak RT kalau di yang biasanya untuk tadi Pak ke Jakarta Nah, itu, Pak. untuk pameran di mana Pak? Yang Itu mana? kursi itu biasa yang dipakai itu. Ini kok rotan asli kan, rotan manal pakai kan. Oh, Kualitasnya namanya rotan manal itu yang yang kualitas bagus kualitas Pak. bagusnya itu. Oh, oke. Premium. Nah, yang rotan mana itu Pak? Yang itu saja atau yang lainnya juga Dia pakai? kalau Pak? yang beda. yang kayak gini rotan manal pakai yang kalau yang kayak gini sudah lain ini. Produknya ini manal-manal semua asli rotannya. Oh. Kualitasnya bagus. Tahan gitu. Oke, baik. Mungkin dari sini Ya. ya kalau dari Pak Irman nih selaku Bapak Camat nih untuk pengembangan di Kampung Rotan ini mungkin ada kontribusi Bapak dari Pak Camat sendiri Oh iya. Bapak. Jadi dalam setiap kesempatan pameran, expo atau apapun itu, kami biasa melibatkan dari pengrajin rotan ini untuk
mengisi stand ataupun menampilkan produk-produk mereka sebagai bagian dari upaya untuk promosi ya, dan mengenalkan bahwa di Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 ada pengrajin rotan. Jadi kalau mau pesan bisa ke sini. Oke, kalau misalnya peran dari pemerintah Bapak, terutama untuk camat sendiri ini terkait pengembangan untuk kampung rotan ini, apakah mungkin ada pelatihan juga Bapak di sini? Oh iya. Atau mungkin edukasi seperti apa Bapak? Ya, terus kami upayakan untuk memberikan tambahan keterampilan ya, karena kita melihat pangsa pasar dengan bahan rotan, namun juga bisa ditambahkan atau berkolaborasi dengan bahan-bahan lain. Nah, pemirsa, jadi di sini kita sudah cerita banyak juga Pak Camat ya. Kalau rotan-rotan di sini juga kualitasnya bagus ya, yang terbaik Bapak tadi untuk bahannya. Nah, ini untuk yang furniture. Tapi kalau yang pengrajin lain Bapak, selain furniture, tadi Pak Camat sudah bilang ada souvenir, mungkin yang seperti apa Bapak? Ada souvenir, tempat tisu, tempat tisu. buah, Vas bunga, tempat tudung nasi kayak gitu, kan? Pot bunga, macam-macam Pak. Iya. Oke, berarti souvenir-souvenir itu Souvenir. apakah memang seperti yang tadi Bapak? Ya, dikirim ke Jakarta juga atau ikut pameran? Itu gitu, bisa Pak? ikut pameran, kemarin ikut pameran yang di sana tuh. Oh, ikut pameran Iya, ikut juga pameran. Pak. Oke, berarti di distribusi juga Bapak? Iya benar. Ya. Oke, kalau dari sisi mungkin promosinya Bapak, dari Ya, warganya seperti apa Dari Pak? yang jualan itu dia ada promosi lewat online gitu kan. Iya. Iya. memanfaatkan platform-platform marketing lain. Marketing teknologi ya Bapak ya. Oke, nah kalau begitu pemirsa tadi sudah banyak ya Bapak ya, ada terkait rotan. Nah kalau dari pengrajin sendiri Pak Camat, cak mana Pak Camat pengrajin kita yang untuk menghasilkan rotan sekualitas ini di mana Pak kalau untuk lokasinya? Di sini, di tempat yang di sini atau mungkin ada lokasi lain juga Bapak? Oh, di Kelurahan Satu Ilir, masuk wilayah Kelurahan Satu Ilir sebagian. Satu Ilir. Karena dulu satu kawasan kan ini ya, seperti Pak RT bilang dulu satu kawasan, kemudian dipecah jadi apa? Ada Kelurahan Satu Ilir, ada Tiga Ilir, mungkin domisilinya di situ. Oh oke, berarti pusat penganyamannya di sana Pak? Iya, dulunya Satu Ilir sampai Tiga sini. Oke, berarti kalau untuk di kawasan sekarang ini khusus distribusi begitu Pak? Kalau memang ada pesanan, semuanya pesan di sini? Kalau ada pesanan di sini. Oke. Ya, kalau dia istilah harganya kualitas yang bagus di sini nih. Oh, jadi Pak Sibu ini juga sudah difilter ya Pak ya, disaring ya? Iya, Oh, berarti inilah sudah ini ya Pak, camat ya kualitas yang paling terbaik lah ya untuk pelanggan. Nah kalau terkait finishingnya Bapak, di sini kan dijengok ya Pak Camat ya, kayaknya mengkilatnya nih, kinclongnya. Di mana Bapak kalau pusat finishingnya? Kalau ini juga kan masih belum selesai nih, masih dihalusin lagi nanti. Kalau misalnya ada yang Pesan, pesen beli. mau kirim, nah dipenis lagi dia, Oh, dipenis lagi. difinish lagi ya Bapak ya. Di mana Pak lokasinya? Di sini lah. Oh, di sini langsung kalau untuk terkait finishingnya. Tapi penganyaman yang di Ilir Rasa tadi ya Pak ya, Pak Camat. Wah, luar biasa, banyak beragam potensi prestasi Bapak di Kecamatan Ilir Timur 2 ini Bapak ya. Nah, kira-kira Pak, kita kan sudah ke tadi kampung ikan hias, terus ini ada kampung rotan juga. Kemana lagi Pak kira-kira pemirsa Pol TV bakal diajak keliling sama Pak Camat? Ya, sebenarnya ada satu di dekat Pulau Komaro, situ ada namanya Kampung Air, kampung wisata binaan juga dari Pusri, Bank Sumsel, Bank Indonesia, yang mana di sana ada warga, sekelompok warga yang memanfaatkan enceng gondok didaur ulang menjadi kerajinan juga. Terus di sana juga ada hidroponik ya, dan macam-macam di sana. Jadi kreativitas masyarakat di sana. Banyak juga Bapak ya di sana. Berarti habis ini kita nyebrang Pak? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, baik. Nah pemirsa Pol TV yang penasaran tunggu dulu ya Pak Camat ya. Kita bakal balik lagi tentunya di Membangun dari Kecamatan. Tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya Membangun dari Kecamatan, dan sesuai janji dari Bapak Camat, kita sekarang sudah berada di mana nih Pak? Di Dermaga Intiro untuk nyebrang ke Pulau Komaro. Wah, Pulau Komaro di mana Pak?
Oh, lebih dekat Pak kalau sini ya? Ya kalau berenang capek. Oh, iya. Nggak bisa berenang tapi Pak. Oke Pak, mungkin kita langsung aja Pak karena pemirsa pasti juga penasaran. Ayo pemirsa. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Kadin yang kami banggakan. Pertama kami mengucapkan selamat datang tentunya di Kampung Air Kelurahan 1 Ilir ini, yang mana seperti Bapak lihat bahwa wilayahnya berada di satu kawasan Pulau Kemarau dan masyarakatnya memang kita kalau berkunjung ke sini harus naik transportasi air dulu Pak. Tidak ada akses darat menuju ke sini, sehingga sangat mengharapkan ya bantuan juga dukungan dalam rangka pengembangan wisata, karena destinasi wisata Kampung Air ini menjadi salah satu sumber ekonomi ataupun sumber mata pencarian bagi warga di sekitar Kampung Air ini. Terima kasih pemirsa PAL TV masih bersama kami tentunya di program Membangun dari Kecamatan, dan kali ini Pak Camat ini kita sudah berada ya Tamu Bapak istimewa di Kampung Air, Air. samping Pulau Kemarau ya Bapak. Di 1 Ilir. Di 1 Ilir. Nah tentunya pemirsa di samping kita di tengah-tengah Namira dan Pak Camat juga ada Kepala Dinas dari Pariwisata. Selamat siang Bapak Sulaiman. Bapak, hari ini Namira dan juga pemirsa pengen tahu nih, mungkin ada kegiatan apa di Kampung Air saat ini Bapak? Ya, jadi kita Dinas Pariwisata, kita setiap tahunnya ada program namanya Lomba Kampung Kreatif. Jadi kita keliling di 18 kecamatan untuk menggali potensi kampung-kampung yang ada di Kota Palembang. Dan hari ini adalah hari terakhir kami penilaian, yaitu di Kecamatan Ilir Timur 2, ini Pak Camat ada, khususnya di Kampung Air, Kelurahan 1 Ilir Pak Camat ya. Nah, jadi kita di dalam program ini ingin melihat kira-kira ada potensi apa di kampung ini yang bisa kita eksplor. Kita bantu publikasi yang tadinya masyarakat tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, kita juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dari UMKM masyarakat yang ada di kampung-kampung, sehingga UMKM mereka bisa mempunyai panggung untuk memasarkan produk-produk mereka. Oke, baik. Berarti merupakan salah satu ajang juga ya Pak? Iya, iya. Ya, menurut
Menurut dari Bapak Sulaiman sendiri nih Bapak, hari ini melihat langsung ya, gimana Pak tanggapannya, mungkin boleh sedikit Iya. diberitahu. Jadi Bapak? kita melihat di sini tadi sudah ditampilkan keunikan dari kampung air ini. Jadi masyarakatnya mencoba mengembangkan limbah dari enceng gondok. Jadi enceng gondok ini mereka rubah menjadi, mereka kreasikan menjadi semacam bahan-bahan kesenian atau kerajinan, ada berupa tas, ada berupa topi, ada berupa tempat tisu dan sebagainya. Nah tentunya ini suatu inovasi. Jadi kita selama ini melihat enceng gondok itu hanya limbah yang mengotori sungai. Nah tetapi masyarakat kampung air merubah limbah ini istilahnya menjadi emas. Jadi menjadi potensi mereka olah menjadi bermanfaat. Nah mudah-mudahan masyarakat di sini akan semua ikut. Kita berharap dan pemasaran dari kerajinan mereka bisa kita pasarkan bukan hanya di pasaran nasional sampai ke luar Indonesia. Nah ini juga akan membantu pemerintah di dalam mengatasi limbah enceng gondok ini di Sungai Musi. Terima kasih banyak Bapak Ya, Sulaiman. makasih. Ya, juga sama-sama. Pak Iman, sukses terus untuk kecamatan Amin. ini. Ya, amin, amin. Di umur 2 dan semoga yang tadi sesuai dari Pak Sulaiman Iya. dan Pak Iman konsisten ya Bapak Iya. ya menuju Palembang. Nah dan pemirsa Pal TV ya tak terasa kita sudah ditemanin hari ini tentunya sama Pak Camat dan juga Pak Kadin melihat ya panorama dari Ampera, dari Brahmar sampai ke kampung air ini. Terima kasih banyak tentunya untuk pemirsa Pal TV karena sudah setia dengan program ya di kecamatan edisi hari ini, dan jangan lupa pemirsa untuk stay di episode berikutnya karena banyak kecamatan tentunya berbagai kecamatan di Kota Palembang. Akhir kata saya Namira Rahmalia mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.